Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu kita, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Berkumpulnya kita di dalam majelis ilmu ini dalam rangka kita mempelajari tentang agama Allah, dalam rangka kita mengobati kebodohan kita terkait dengan agama yang mulia ini, terkait dengan ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui lisan Rasulnya. Dan belajarnya kita juga itu merupakan sebagai bekal kita untuk kita bawa kelak tatkala kita berjalan menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang senantiasa diterima, dan sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surganya kelak tatkala kita berada di hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan belajar, masih kita membaca kitab Umdatul Mar'ah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian seorang wanita. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-8. Betul ya? 8 ya? 8 atau 9? 8. Baik. Hadis yang ke-8 dari 100 hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Baik. Hadis yang ke-8 ini berjudul La takuni sababan lidukhuli rijali an-nar thumma tabu'i bi ismihim jami'a. Yang terjemahannya secara umum, jangan
engkau para wanita menjadi sebab laki-laki itu dimasukkan ke dalam api neraka. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan juga oleh Imam Al-Muslim, oleh Imam Muslim di dalam sahihnya juga, dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadis ini dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah yang lebih besar mudaratnya sepeninggalku terhadap para lelaki, melainkan fitnahnya wanita. Jadi ibu-ibu itu fitnah. Fitnah itu, Bu, artinya ujian. Karena fitnah itu kalau dimutlakan itu ada tiga maksudnya. Fitnah yang pertama yaitu ujian. Kemudian yang kedua itu ya fitnah secara umum, memfitnah orang. Ya. Sedangkan yang ketiga, fitnah itu adalah ada yang menyebutkan itu adalah musibah. Ya. Ada yang menyebutkan fitnah itu kematian. Ya, jadi itu pengertian dari fitnah. Makanya tergantung konteks. Ya, tergantung konteksnya. Jadi di sini fitnah di sini adalah ujian. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, anna adarra fitnatin ala rijali hiyal mar'ah. Fitnah terbesar atau fitnah yang lebih besar kemudaratannya terhadap kaum laki-laki itu para wanita. Dan ini sepakat para ulama. Ya. Laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Kalau sudah ketemu sama wanita laki-laki itu bahaya. Ya. Sedangkan fitnah terbesarnya wanita itu apa? Dunia. Fitnah terbesarnya adalah dunia. Perhiasan-perhiasan dunia. Makanya supaya kita bisa terjaga dari fitnah-fitnah tersebut, kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan kita doa yang kita disunahkan untuk membacanya setelah kita bertasyahud di dalam sholat kita, khususnya di tasyahud yang terakhir. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, bagaimana cara berlindung dari azab Allah, dari azab kubur kepada Allah? Caranya di dunia, persiapkan diri, karena seorang akan mendapatkan azab kubur kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan kubur. Makanya di dunia sekarang, siapkan diri dengan ilmu, bekali diri dengan ilmu.
Karena ilmu ini akan sangat bermanfaat tatkala seorang itu dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka persiapkan diri dengan ilmu agama, pelajari tentang agama yang mulia ini. Sempatkan waktu, berikan waktu untuk kita belajar. Jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Allah tidak melarang kita untuk mengejar dunia, karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau melalaikan atau jangan engkau lupa dengan bagianmu dari dunia ini. Akan tetapi seorang mukmin itu orientasi kehidupannya adalah kehidupan akhirat, ya. Dia tetap mengejar dunia, tapi dia lebih antusias untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhiratnya. Wa min adzabi jahannam, dan azab dari neraka jahanam. Yang kita tahu azab dari neraka jahanam itu sangat pedih luar biasa. Ya. Bagaimana api neraka jahanam itu sangat hitam pekat. Ibu pernah lihat api hitam? Pernah lihat api hitam enggak? Ya. Kalau ibu seringnya lihat api biru di rumahnya. Api kompor ya. Api kompor kan biru kan? Ya. Api yang hitam pekat. Kenapa bisa hitam? Karena api tersebut dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan 50.000 tahun dipanaskan oleh Allah, gimana tidak panas, tidak pekat hitamnya itu. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan kita berlindung dari fitnah dunia atau ujian-ujian di dunia. Apa di antara ujian dunia itu? Kalau laki-laki ujiannya adalah wanita. Kalau kita para wanita ujiannya adalah perhiasan-perhiasan dunia. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan senantiasa memelihara kita dari fitnah-fitnah yang ada di atas muka bumi ini. Jadi wanita adalah fitnah terbesarnya bagi laki-laki. Maka di sini saya wasiatkan kepada ibu-ibu ya untuk jangan menjadi fitnah tersebut. Ya, jangan menjadi fitnah tersebut. Tapi hendaklah ibu-ibu menjadi partner, terutama bagi suami ibu, untuk sama-sama berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita sebutkan sebelumnya, ya, pada hadis yang ke-7 kalau tidak salah, itu jadilah ibu seperti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Apa itu? Allati tasuruhu idza nadhara, yaitu suami bahagia kalau melihat kepada ibu, ya. Wa tuti'uhu idza amara, ibu mendengar perintah-perintah suami ketika suami memerintahkan ibu, terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya kebaikan, ya, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadilah ibu-ibu memiliki sifat yang mulia ini. Baik. Yang kedua, at-tahdhiru minal iktirabi min fitnatil mar'ati. Kalau poin yang kedua ini lebih kepada laki-laki, Bu, ya. Menjauhkan diri dari mendekati fitnahnya perempuan tersebut. Masuk ke dalam hal ini yaitu seseorang harus membatasi muamalahnya dengan lawan jenisnya kalau memang itu tidak ada sebab-sebab tertentu, ya. Apalagi para pemuda biasanya. Para pemuda itu kadang-kadang suka, ya apa ya, jadi karena baru ngaji gitu kan, alasannya itu ta'aruf katanya. Ya, ta'arufnya enggak gitu.
Ta'aruf itu bukan nanya kabar, assalamualaikum ukhti, gimana kabarnya, sudah makan belum, sudah sholat belum. Itu bukan ta'aruf namanya ya. Dan pesan saya kepada ibu-ibu, tolong anak perempuannya dijaga ya, jaga. Tutup pintu bagi mereka-mereka yang ingin mendekati anak perempuan ibu-ibu dengan jalur yang tidak syar'i. Karena ada jalur yang tidak syar'i itu ya. Karena sebagian orang tua ya, saya dapati ketika anaknya itu tidak memiliki teman laki-laki, itu dikatakan sebagai apa? Kayaknya anak saya tidak laku kayaknya nih. Enggak. Ya jaga. Ya. Dijaga. Harus benar-benar dijaga. Jangan dibiarkan berinteraksi dengan lawan jenisnya. Apalagi dengan modus tadi itu, dia ta'aruf segala macam ya. Dan juga bagi laki-laki, dan ibu juga harus menasihati anak ibu yang laki-laki untuk tidak ya mereka berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya ya. Kalaupun ternyata itu adalah teman, misalkan teman kuliah ya, mungkin karena dia kuliah di tempat umum, maka berhubungannya yang wajar-wajar saja ya. Dalam masalah tugas saja atau dalam masalah kuliah saja. Adapun selebih dari itu, sebisa mungkin kita menjaga diri kita, karena syaitan itu sangat pintar untuk mencari celah supaya kita ini terjerumus ke dalam ya penyimpangan tersebut ataupun ke dalam kemungkaran tersebut ya. Jaga diri kita. Kemudian berikutnya, yang bagi alal mar'ati an takuna ala hadari syadidin min fitnatir rajuli an dinihi. Seyogyanya bagi seorang wanita untuk dia benar-benar menjaga dirinya supaya laki-laki tidak terfitnah dengannya, karena ini dapat merusak agama dari laki-laki tersebut. Ya. Nah, ini penting seorang wanita untuk dia menjaga dirinya jangan sampai menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Karena banyak kita lihat di zaman sekarang ini, para wanita itu mereka dengan sangat mudah menyebabkan laki-laki terfitnah, terutama dengan kemajuan teknologi dan banyaknya aplikasi yang merebak sekarang ini. Saya katakan kepada para ummahat sekalian ya, para akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melarang kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang ini, karena hukum asal aplikasi itu adalah diperbolehkan. Hukum asalnya mubah. Namun ada sebuah kaidah di dalam agama kita, di mana para ulama menyebutkan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu ya, itu tergantung tujuannya, untuk apa dia gunakan. Ketika sarana ya, baik itu berupa aplikasi ataupun yang semisalnya, itu kita gunakan dalam hal kebaikan, maka itu sebagai pahala bagi kita. Tapi ketika hal tersebut kita gunakan ternyata sebagai bentuk kemaksiatan, apalagi untuk menyebarkan fitnah bagi kaum laki-laki, khususnya para wanita, maka aplikasi tersebut menjadi terlarang bagi kita. Saya kasih contoh aplikasi yang banyak ini, coba sebutkan ini, kayak Instagram lah, Instagram atau apa segala macam. Yang lebih familiar sekarang ini ada namanya apa itu? TikTok ya. Ya itulah bahasanya. Saya tidak tahu soalnya. Ya. Kita lihat para wanita di situ dengan mudahnya untuk dia mengekspos dirinya, betul atau tidak?
Dia mengekspos dirinya. Dan yang mengakses aplikasi itu kan tidak semua laki-laki, tidak semua perempuan. Ya, tidak semua perempuan. Dan yang bisa melihat semua itu juga bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan ini berbahaya. Maka benar kata Nabi SAW itu, di dalam tastahi fasnama, media sosial yang bisa diakses oleh seluruh orang yang ada di atas muka bumi ini. Hanya hati-hati. Tapi tolong kalau sudah dalam masalah-masalah yang seperti itu, maka sebaiknya stop. Tidak usah ikut arus. Jangan ikut arus. Ustadz, uangnya banyak kalau kita ngendorse lewat situ. Ya, percuma. Tidak ada berkahnya. Apalagi kalau misalkan ketika ngendorse itu disertai dengan ada foto dirinya wanita tersebut, ya. Orang tidak akan lihat produknya, tapi orang yang akan dilihat oleh orang tersebut, terutama laki-laki, itu adalah modelnya. Ya. Maka ini yang perlu untuk benar-benar dijauhi. Harus benar-benar kita menjauhkan diri kita dari yang demikian. Masih banyak cara untuk mendapatkan rizki Allah ini, terlalu banyak. Ya. Kalaupun ingin menggunakan aplikasi itu sebagai bentuk kita jualan, tidak ada masalah. Yang penting jualan kita itu benar-benar kita jaga, ya, kita perhatikan. Ya. Kalau memang kita memiliki misalkan pengikut yang banyak, silakan mengendorse sesuatu, tapi diperhatikan kode etiknya. Ya. Kalau memang mau endorse barang, ya barangnya, jangan disertai dengan orangnya. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Silakan barangnya, jangan disertai dengan orangnya. Tapi kalau sudah itu sebuah akun bisnis itu tidak mungkin dia akan secara privat, tapi pasti akan dibuka, di open, bisa diakses oleh seluruh orang. Maka ini perlu untuk diperhatikan, ya. Dan perlu ibu garis bawahi, ibu juga tidak dilarang untuk foto-foto. Silakan foto-foto, tapi disimpan untuk diri kita sendiri. Silakan, ya, silakan. Ibu simpan untuk diri ibu sendiri sebagai kenang-kenangan ibu. Tidak usah kita ekspos di media sosial, ya. Karena bisa jadi nanti itu sebab kita terkena penyakit apa? Air. Nah, ibu tahu itu. Tapi masih banyak juga yang melakukannya. Dan yang lebih parah yang melakukannya itu sudah ngaji masalahnya, ya. Orang yang sudah ngaji. Jadi harus menjaga diri, ya, jangan ikut arus. Jadilah orang yang melawan arus, ya. Meskipun arusnya deras, maka minta bantuan kepada Allah Ta'ala supaya arus yang deras ini lebih mudah untuk kita lewati. Baik, kemudian berikutnya, Taqur rijali alal maili lin nisa'i walidzalika kanatil fitnatu bihinna a'dham min ghairihinna. Tabiatnya seorang laki-laki itu memang memiliki kecondongan kepada wanita. Coba ibu lihat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa itu. Dalam surat An-Nisa, Ali Imran. Dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-14, apa kata Allah Ta'ala? Zuyyina linnasi hubbus syahwat.
bahwasanya Allah Ta'ala jadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang apa-apa yang diinginkan oleh manusia, apa yang pertama kali disebutkan oleh Allah? Minan nisa, dari para wanita. Nah, dari sini kenapa hikmahnya para lelaki itu disuruh menikah lebih dari satu? Kalau bagi mereka yang tidak bisa menahan diri, daripada mereka melakukan kemaksiatan, apalagi sampai terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Ya. Tapi kalau mereka yang bisa menahan dirinya, ya, dan bisa menjaga dirinya dari fitnah, maka tidak ada masalah, tidak ada yang larang untuk dia tetap memiliki istri hanya satu. Namun di sini perlu dilihat ayat ini ketika menyebutkan perkara yang paling disukai oleh para lelaki terutama, yaitu apa? An-nisa. Yang pertama adalah wanita, wal banin, kemudian juga anak keturunan, ya, anak keturunan, wal qanatiril muqantara minadz-dzahabi wal fiddah. Baru setelah itu apa? Harta, baik berupa emas ataupun berupa perak dan yang semisalnya. Ya. Tapi kecondongan laki-laki yang paling utama itu adalah kepada para wanita. Nah, dari sini para ulama menyebutkan kenapa sih di surga itu disiapkan 70 bidadari bagi laki-laki, yaitu kalau bagi perempuan wallahu a'lam seperti tidak disiapkan bidadari. Jadi ibu bersabar ya. Tapi Allah siapkan sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wanita. Apa itu? Allah siapkan istana terbuat dari emas, perabotan terbuat dari emas, pernak-pernik yang ada terbuat semua dari emas. Ya, kalau sekarang di dunia kita makan pakai piring emas tidak boleh, Bu. Tapi kalau di akhirat Allah yang siapkan bagi kita. Kalau di dunia kita minum mungkin pakai gelas yang terbuat dari emas, itu tidak boleh. Tapi kalau di akhirat pakai gelas yang terbuat dari emas. Yang lebih ajibnya, ibu kalau pingin makan minum tidak perlu usaha, tidak perlu mengeluarkan tenaga. Ya, sekarang kalau kita di rumah pingin makan, lapar, misalkan di dalam kamar, otomatis pergi ke dapur kan. Apalagi kalau tidak punya bibi misalkan di rumah, ya, untuk minta tolong, harus kita pergi ke dapur sendiri, ngambil piring, ngambil nasi, ngambil lauk, segala macam, makan, kemudian balik lagi ke kamar. Kalau di surga nggak perlu, ya. Bahkan kata Allah Ta'ala, kutufuha daniyah, pohon-pohon itu buah-buahnya sangat rendah, jadi tinggal dipetik. Ya, muttaqiina ala sururim masfufah. Bahkan kondisi penduduk surga itu mereka, ya, muttaqiin itu gimana ya bahasanya? Ibu pernah lihat raja kalau duduk di atas singgasananya? Mereka berbaring di apa namanya itu, di bagian tubuh sebelah, di salah satu bagian tubuh gitu loh. Ya, sambil mereka itu meletakkan tangannya di atas pipinya. Ya, ibu kalau pernah lihat film-film yang kerajaan-kerajaan itu kurang lebih seperti itulah. Nah, ya. Jadi dekat, pingin makan apa ada semua, ya. Makanan apa yang ibu inginkan Allah berikan semua, dan ibu tidak perlu pakai usaha. Ibu pingin makan lontong kikil, sekarang harus keluar rumah dulu kalau nggak ada di rumah. Ya. Kalau di surga enggak, tapi masa masuk surga mintanya lontong kikil gitu kan ya? Ada seru, mintanya yang tinggi-tinggi. Ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi Allah siapkan bagi laki-laki itu bidadari karena memang kecondongan yang paling utama seorang laki-laki itu kepada wanita, ya, kepada wanita. Ya, makanya tabiat seorang laki-laki memang terfitnah paling besar itu kepada wanita. Ya.
Maka coba lihat seorang laki-laki ya rela melakukan apapun demi wanita yang dicintainya. Ya, saking cintanya sama istrinya rela korupsi. Ya, makanya seorang wanita jangan menjadi sebab laki-laki itu terfitnah melakukan kemaksiatan, jangan. Makanya tadi kan di awal sudah saya bilang, jadilah ibu itu sebagai partner suami untuk sama-sama berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi partner ya. Jangan menjadi sebab laki-laki kita atau suami kita ya itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena ulah kita. Jangan ya. Jadilah sebab suami kita itu dimasukkan surga. Gandeng tangannya bu, pegang tangannya, bawa bahtera rumah tangga ibu itu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu berdua dengan suami itu adalah yang sebagai komando dari rumah tangga yang ibu jalani saat ini. Kemudian berikutnya yang keberapa bu? 5. Yang kelima. Oh iya. Yang kelima, Iftitanur rijali bin nisa laisa lahu sinnun muhaddadah bal huwa 'amun fi kulli rijali ma'a kulli nisa. Kata penulis di sini, seorang laki-laki terfitnah kepada wanita itu tidak ada batasan umurnya. Maksudnya begini, orang yang sudah sebe 70 tahun tidak akan mungkin terfitnah dengan wanita, ndak. Kita tidak tahu ya. Terus tidak mungkin seorang laki-laki terfitnah dengan nenek-nenek. Loh, kita tidak ngerti. Kan banyak kasus seperti itu kan. Ya, jadi tidak ada satu kepastian yang baku. Oh, kalau sudah tua, wanitanya sudah tua, tidak mungkinlah menjadi sumber fitnah. Tidak, tetap harus menjaga diri. Syaddud daro'i istilahnya bu dalam agama itu. Apa istilahnya bu? Syaddud daro'i. Ibu pernah dengar? Pernah dengar istilah syaddud daro'i tidak? Belum. Dan ibu sudah berapa lama ngaji? Hah? Sudah lama. Siapa yang sudah ngaji 20 tahun? 15 tahun? Ya. Sudah? Belum pernah dengar? Belum. Ya salam. Belum nggak mufakat ibu-ibunya. Mungkin dengar tapi lupa Ustaz ya. Ya biasa. Saking lamanya udah sebut. Berarti ibu sudah bukan Lolita lagi nih. Ya. Ada istilahnya dalam Islam itu syaddud daro'i. Apa sih syaddud daro'i itu? Menutup segala kemungkinan yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan. Itu namanya syaddud daro'i. Ini istilah familiar loh bu. Masa tidak pernah disampaikan? Ya mungkin bahasa Indonesianya aja Ustaz, Arabnya enggak. Enggak ada. Enggak terlalu bahasa di sini itu. Satu daro itu. Iya, kalau diterjemahkan itu ya panjang itu, menutup segala kemungkinan yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi ini tuh ibarat sebuah istilah yang memang tidak kalau diterjemahkan itu tidak cocok gitu loh. Nah, syaddud daro'i namanya. Harus diingat Bu ya. Bulan depan saya tanya. Contoh, mana aplikasi dari dari kaidah ini? Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Nah, di situ Allah Ta'ala menyebutkan jangan mendekati zina, bukan Allah menyebutkan jangan melakukan zina. Kenapa? Karena orang kalau sudah mendekati zina, satu kepastian pasti mereka itu melakukan perbuatan zina. Makanya ada istilah satu daro'i, menutup segala kemungkinan itu.
Jangan mendekati zina, artinya jangan mendekati sarana yang bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan. Paham di sini? Paham tidak? Iya, paham. Ngerti tidak? Ngerti. Ya. Kalau tidak ngerti awas Bu. Ya. Itu namanya contoh, biar tidak terkena syubhat, jangan mendekati sebab yang mendatangkan syubhat. Ya, ini malah tidak, malah cari-cari syubhat. Sudah kena syubhat, yang capek ustadznya. Ustadz saya kena syubhat, lah ustadznya ngelarang jangan dekati syubhat, malah dekati syubhat. Ini bukan malah nimbrung lagi di dalam syubhat itu, berenang di syubhatnya. Ya, nyelam lagi, diving lagi di dalam syubhat itu. Subhanallah. Ya. Jangankan kita penuntut ilmu, ibu-ibu ya. Jangankan kita penuntut ilmu, para ulama saja mereka tidak mau mendekati yang namanya syubhat itu. Seperti contoh kalau tidak salah, ya, kalau tidak salah itu Imam Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah, atau ulama yang lainnya ketika kedatangan Mu'tazilah ingin membacakan ayat Al-Quran. Nah, ulama kita ini tahu dia Mu'tazilah, padahal hanya sekedar ingin membacakan Al-Quran. Maka para ulama kita ini mengatakan, engkau yang keluar atau aku yang keluar dari sini. Jadi tidak mau didengar. Ya. Mereka sangat menjaga diri, benar-benar menerapkan yang namanya satu daroe itu. Kalau kita tidak, ya mana syubhatnya juga saya ingin lihat. Sudah kena syubhat, akhirnya apa? Capek sendiri nanti. Ya bingung jadinya. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu rahimahullahu rajulan atau rahimahullahu rajulun atau rajulan arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia tahu kapasitasnya. Dia tidak ikut-ikut dalam perkara yang dia tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Baik. Jadi tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur tertentu. Jadi kalau sudah tua tidak mungkin terkena fitnah. Kalau sudah tua tidak mungkin menjadi sumber fitnah, gitu kan? Enggak. Kita tidak tahu karena syaitan itu menggoda manusia itu sampai detik-detik terakhir, Ibu. Sampai kita mau meninggal dunia. Makanya Imam Ahmad itu digoda sampai sakaratul maut sama syaitan. Ya, apalagi kita. Ya. Maka kita harus benar-benar menjaga diri kita. Kemudian berikutnya, yang keberapa, Bu? Yang keenam. Baik. Yang keenam, daruru fitnatil mar'ati yusibu rajulu fi dinihi wa dunya. Fitnahnya wanita itu ya berdampak buruk pada agama dan dunianya laki-laki. Berdampak buruk bagi agama dan dunianya laki-laki. Contoh, apa agamanya? Karena dia sudah terkena fitnah wanita, akhirnya dia menjadi sangat cinta kepada wanita tersebut. Apa yang diinginkan wanita tersebut dia lakukan, bahkan sampai meninggalkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ya, itu merusak agamanya. Ya. Sedangkan pada dunianya, apa dunianya? Ya coba lihat contoh, banyak orang yang korupsi. Ya, banyak orang yang korupsi itu disebabkan karena dorongan dari istrinya atau dari wanita yang lain, wanita idaman lain. Ya.
Kan banyak seperti itu kan? Ya, pelakor juga Ustaz. Ya, pelakor. Apa pelakor itu? Kalau sudah nikah itu bukan perebut laki orang, Bu. Berarti laki bersama. Tapi kalau belum menikah, tidak ada istilah pelakor itu. Ada nggak istilah pelakor itu? Ada. Loh, ada ini. Pelakor pepinon gitu Ustaz. Loh, kalau sudah nikah misalkan, apakah disebut pelakor? Ada wanita lain Wanita selingkuh lain. itu Ustaz. Hah? Selingkuh kan, suaminya selingkuh gitu kan. Nah, kalau selingkuh, iya. Tapi kalau dia sudah nikah misalkan, Belum pelakornya yang belum nikah. nah, makanya kalau sudah nikah gimana? Sementara kan di masyarakat kita pelakor itu kan dipukul rata, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, betul tidak? Iya, itu salahnya di situ. Ya kalau sudah nikah secara sah, secara agama, secara hukum, ya tidak bisa. Dan seorang suami juga, seorang istri juga tidak istilahnya, tidak boleh juga karena kalau dari sudut pandang agama tuh gini Bu ya, itu sebenarnya sah-sah saja. Karena di awal tidak ada perjanjian dengan ibu. Paham tidak? Maksudnya janji itu apa Ustaz? Misalkan sebelum menikah, ya, sebelum menikah si wanita dan laki-laki ini berjanji begini. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya. Janjinya begini, Bu. Wanita memberikan prasyarat, kamu tidak boleh menikah kalau saya masih bisa melayani kamu. Nah, kalau kamu menyetujui persyaratan ini, maka pernikahan ini sah. Tapi kalau kamu melanggar, kamu menikah tanpa sepengetahuan saya, padahal saya masih mampu untuk melayani kamu, maka kata orang ini mengatakan maka akan jatuh talak secara otomatis. Ketika si suami mengatakan iya saya terima persyaratan itu, di tengah perjalanan pernikahan ternyata dia melanggar, maka tanpa harus bilang suami itu saya mentalak kamu, itu sudah jatuh talak karena dia melanggar persyaratan. Paham tidak? Iya. Kalau tidak ada persyaratan sebelumnya ya tidak bisa. Ngerti ya? Iya. Dan ini sah dalam Islam itu. Terus harus bangun nikah, Ustaz. Hah? Harus bangun nikah. Nikah lagi Ustaz. Bangun nikah Mbak itu. Yang mana? Nah, kalau misalnya kan otomatis talak tadi Ustaz. Lah kan ketika proses talak turun itu kan ada masa iddahnya. Iya kan? Kan talak satu nih, suami menjatuhkan talak kepada istri. Apakah langsung dia itu dipulangkan ke rumah orang tuanya? Enggak dong. Nunggu berapa hari? 100 hari. Maka dalam masa 100 hari itu seorang suami diberikan kesempatan untuk rujuk. Kalau sudah rujuk tanpa akad yang baru. Ngerti Bu? iya. Tapi kalau sudah lebih dari 100 hari lalu dia ingin rujuk, maka harus dimulai dari akad yang baru. Paham tidak? Bedanya kalau dia rujuk ya dalam kondisi 100 hari, maka talak satu sudah terhitung. Dan nanti kalau jatuh talak lagi masuknya talak dua. Tapi kalau sudah lepas dari talak satu, kemudian selesai, lalu setelah itu setahun kemudian baru nikah lagi, maka hitungannya dari nol lagi. Paham? Nggak ngerti? Ya wes, nggak ngerti. Jadi harus ada persyaratannya Bu kalau ini. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Idhamul ismi alladhi yaqau 'alal mar'ati bisababi hadhil fitnah ja'alaha aktsaru ahlin nar. Ya. Dikarenakan wanita itu sebab terbesar, fitnah bagi laki-laki, itulah yang menyebabkan dia itu paling banyak masuk neraka. Ya. Paling banyak masuk ke dalam api neraka. Ya. Ya, jadi dia paling banyak masuk ke dalam api neraka. Ya, makanya hati-hati kita sebagai seorang wanita. Ya, jangan sampai seorang wanita tersebut dia itu banyak ke dalam
masuk ke dalam api neraka. Makanya kan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam peristiwa ketika Isra dan Mi'raj itu, bahwasanya ketika aku ditampakkan ditampakkan neraka, ya aktsaru ahlin nar an-nisa, maka paling banyak yang masuk ke dalam api neraka itulah para wanita. Apa sebabnya? Yakfurnal asyir, mereka adalah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada suaminya, itu salah satunya. Ya, dan juga sebab yang lain karena mereka itu menjadikan ya para lelaki itu terfitnah, tidak bisa menjaga dirinya, mengumbar auratnya, mengumbar dirinya di hadapan halayak ramai. Ya, makanya tadi sudah saya singgung, jadilah kita itu partner bagi suami kita, ya, supaya kita ini bisa bersama-sama masuk ke dalam surga, membawa bahtera rumah tangga bersama-sama masuk ke dalam surga. Kan pingin ibu masuk surga bersama suami kan? Pingin atau tidak bu? Pingin. Ya, sama-sama makanya. Ya, jangan hanya di dunia aja bilang saya mau sehidup semati bersama kamu. Itu di dunia. Ya. Saya tuh heran yang ngomong seperti itu. Ya, saya akan sehidup semati dengan kamu. Tapi kalau mati duluan suaminya, mau nggak kita mati lagi? Enggak lah. Iya kan? Ya. Nah ini dia, perlu untuk diperhatikan. Baik. Itu hadis yang keberapa? 7. Kok 8. Kalau tanya ke 7. Ya, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 itu judulnya Min uluwi makanatiki lam yasmahil Islam biduhuli kulli nasi alaik. Ya. Terjemahannya itu mulianya kedudukan seorang wanita. Nah, ini tema yang di flyer itu atau yang disebarkan di WA ibu-ibu mungkin. Baik. Hadis ini dikeluarkan dari sahabat Uqbah ibn Amir. Sahabat siapa bu? Uqbah bin Amir. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, serta dari beberapa perawi yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, qala, beliau mengatakan, iyyakum wadduhula 'alan nisa, jangan kalian masuk menemui para wanita. Apa maksudnya? Nih sebentar saya sebutkan ya. Faqala rajulun minal ansar, maka seorang sahabat dari kalangan Ansar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana kalau yang datang bertemu itu adalah seorang ipar? Maka Nabi mengatakan, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Ibu pernah dengar hadis ini? Iya. Ya. Di sini hadis ini menjelaskan kepada kita, terutama bagi laki-laki, ya, dan ini nasihat kepada ibu-ibu, bahwasanya jangan sembarangan menerima tamu kalau tidak ada suami di rumah, meskipun itu siapa? Ipar. Baik, kita baca di sini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, man urrijali minad dukhuli ala nisa min ghairil maharim au dukhulun nisa'i ala rijali min ghairi maharimihinna. Tidak diperbolehkan baik itu laki-laki ataupun perempuan dia bertemu dengan lawan jenisnya kalau tidak disertai dengan mahram. Contoh, ibu kedatangan ipar, jangan terima kalau nggak sama istrinya. Tapi kalau iparnya perempuan ya terima aja. Tapi kalau laki-laki tidak boleh.
Kalau ipar saja tidak boleh, apalagi orang lain. Itu maksudnya. Ya. Ibu tahu nggak kenapa kok ipar itu kematian? Ngerti tidak Bu? Karena kalau ipar ke rumah, tetangga itu kan bilang, oh itu iparnya. Jadi orang itu akan husnudon, betul tidak? Iya. Tapi kalau orang lain, manusia itu sudah suudon duluan, tetangga ibu sudah suudon duluan. Ih kok nggak ada suaminya diterima orangnya tamu ke rumahnya gitu kan? Tapi coba kalau iparnya, pernah nggak ada orang bilang, ah kok dia terima iparnya? Kan iparnya Bu. Jadi orang, tetangga terutama, tidak akan berpikir buruk kalau yang datang ke rumah itu siapa? Ipar. Tapi kalau orang lain yang datang ke rumah, pasti tetangga itu memiliki pikiran yang sifatnya itu suudon sama kita. Makanya kata Nabi, alhamu mautun, ipar itu kematian. Kenapa? Kebanyakan perselingkuhan juga terjadi dengan siapa? Ipar. Paham? Iya. Ngerti Bu? Iya. Baru ngerti sekarang atau sudah ngerti? Sudah ngerti. Iya. Ada yang sudah ngerti, alhamdulillah. Ada yang baru ngerti, baru ngerti. Maka tidak boleh terima, kecuali kalau dia datang bersama istrinya atau bersama mahramnya yang lain. Siapa? Mungkin ibu mertua. Nih gambarannya begini. Ibu punya suami ibu punya adik laki-laki. Berarti adik laki-laki itu siapa? Ipar. Dia belum nikah atau mungkin dia sudah nikah. Ketika dia datang sendiri, pingin bertemu dengan suami ibu, ternyata tidak ada, tapi ibu tetap mempersilahkan, itu tidak boleh. Ya, pilih salah satu. Ada suami ibu di rumah, atau dia datang bersama mahram, baik itu bersama mertua perempuan ibu ataupun bersama istrinya. Paham? Ya. Kalaupun harus datang ke rumah dan mengambil sesuatu, jangan diajak masuk. Ustadz, nanti diomongin sama orang. Ibu lebih takut omongan orang atau takut dosa? Makanya hidup itu jangan terlalu sungkanisme. Ibu punya madhab sungkanisme kayaknya. Hah? Baper? Jangan jadi ahlul baper. Kadang kenyataannya memang pahit untuk kita lakukan. Ibu pernah lihat obat? Pernah minum obat? Iya. Pahit nggak? Ada yang pahit, ada yang manis. Ya, umumnya pahit ya. Ya. Kalau ibu lagi sakit, mau tidak mau nggak minum obat itu? Iya. Ya memang gitu. Mau nggak mau harus seperti itu, Bu. Memang pahit memang. Nggak enak sama tetangga itu memang. Ya tapi kan kita bukan mencari ridho manusia, tapi kita mencari ridho. Karena kalau ibu berusaha untuk mencari ridho Allah, Imam Syafi'i sudah tegaskan dari dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Ridho nas goyatun la tudrok. Ridhonya manusia itu adalah cita-cita yang nggak akan pernah digapai selama-lamanya. Ibu kasih satu dunia ini sama orang ya, untuk supaya dia ridho sama ibu. Kalau ibu melakukan kesalahan kecil aja lupa memberikan dia nasi rawon, yang diingat itu enggak kesalahan ibu. Itu tuh pelit sekali, nasi rawon aja udah dikasih kita. Padahal ibu sudah berikan segalanya sama dia, betul tidak? Lebih dari nasi rawon. Ya. Ustaz, tanya Ustaz. Oh silakan. Kalau seandainya seorang ibu dengan menantunya perempuan, terus ada anaknya kandung laki-laki ke situ, seharian itu gimana Ustaz? Karena ada ibu. Nggak apa-apa, meskipun nggak ada kakaknya. Iya, karena ada ibu kan, Iya. mahramnya kan, Iya. tidak ada masalah. Dan kalau bisa menantunya itu tidak usah disuruh untuk apa? Kalau memang harus interaksi, ya interaksi sebiasanya, sebisa mungkin ala kadarnya. Dan paling banyak sebaiknya disuruh untuk diam di dalam kamar saja gitu loh. Kalau memang tidak ada kerjaan atau apa segala macam. Nah di sini orang tua juga berperan penting, paham ya? Ngerti ibu-ibu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi harus ada mahramnya.
Yang kedua, man'ul khalwati bil mar'atil ajnabiyah. Tidak boleh kita itu berkholwat. Apa sih berkholwat itu? Berdua-duaan dengan wanita ataupun laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh. Karena berbahaya. Karena yang ketiganya itu syaitan. Makanya pemerintah kita nih harus ya menertibkan kalau sudah sampai malam-malam itu, karena banyak malam-malam itu ya setan-setan yang bergentayangan itu, yang duduk berdua itu di taman-taman tuh banyak itu. Harusnya ini lebih ditertibkan daripada orang nggak pakai masker. Iya toh? Mana lebih besar dampaknya, Bu? Orang nggak pakai masker atau yang berdua-duaan? Dua-duaan lah. Kalau setan sudah bisa membisiki mereka, kemudian terjadi perzinahan, yang terjadi apa? Hamil di luar nikah. Sementara Islam ini datang salah satu sebabnya apa? Untuk menjaga nasab. Kan makosyid syariah itu ada 5, Bu. Betul tidak? Tujuan syariat itu ada 5. Pernah dengar kan? Kok diam Ibu ini? Ingat-ingat Ustaz. Saya ingat dulu. Coba memorinya dianu dulu. Nah, yang pertama, tujuan syariat itu menjaga akal. Dulu kan di zaman sebelum Islam datang itu kan minuman keras bergentayangan tuh. Makanya Islam datang menjaga akal, karena akal di antara sebab yang dapat menghilangkan akal itu minuman keras. Ya, makanya aneh kalau ada zaman sekarang itu melegalkan minuman. Kenapa? Karena kalau sudah hilang akalnya yang terjadi apa? Coba lihat yang kemarin tragedi pembunuh. Betul tidak? Iya. Ketika ada oknum polisi yang mabuk kemudian membunuh. Betul tidak? Iya. Ya. Menjaga akal itu yang pertama. Makanya Allah mengharamkan juga narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu dapat menghilangkan akal. Baik. Apalagi hal-hal yang bisa menghilangkan akal, dapat merusak akal itu dilarang. Apa contohnya? Misalkan kayak tuak. Minuman keras itu kan. Ya termasuk minuman keras ya. Itu kan dari legen yang lama kan? Iya. Nek legennya boleh Bu, silahkan. Nek tuaknya enggak boleh. Bisa dibedakan ya. Ustaz berarti nggak boleh minum legen. Minum Bu, saya minum. Ibu kasih saya minum. Tapi kalau sudah keras saya tidak minum Bu, karena sudah menjadi tua. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga apa? Menjaga nasab. Makanya diharamkan yang namanya perzinahan. Kemudian yang ketiga, menjaga harta. Makanya orang tidak boleh mencuri potong tangan. Kalau mencuri uang orang sampai nisab potong tangan, gimana kalau orang korupsi? Kira-kira hukumannya apa? Dibunuh. Apa Bu? Ya, itu mati Pak. Hukum mati ya. Makanya seorang itu tidak boleh apa? Mencuri. Kemudian yang keempat, hifdzun nafsi namanya, menjaga jiwa. Makanya seseorang itu tidak boleh membunuh. Makanya kalau orang yang membunuh, hukumannya adalah dikisos, dibunuh. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang terakhir apa Bu? Menjaga kehormatan. Makanya Allah mengharamkan yang namanya ghibah. Ada berapa itu? 5. Dihafal ya? Saya tanya bulan depan.
Nanti ingatkan saya. Ya. Tolong Bunia diingatkan saya. Ya. Ya, ada hadiahnya. Saya kasih umroh gratis. Umrohnya gratis, bayar sendiri. Umrohnya gratis, tapi berangkatnya bayar sendiri, Bu. Iya kan, umroh gratis, betul tidak? Ibu tawaf, ya kan, ibu sa'i gratis, tapi berangkatnya bayar sendiri. Ya. Yang keberapa, Bu? Poin berikutnya. Yang ketiga, ya. Poin berikutnya. Yang ketiga, akhtaru man yadkhul 'alal mar'ati aqaribuz zawji mimman yahillu lahumuz zawad biha law lam takun mutazawwijah. Perkara yang sangat berbahaya bagi wanita itu adalah kerabatnya suami, terutama yang halal untuk menikah dengannya. Ya, contoh itu tadi ipar. Ya, ipar itu bukan mahram, Bu, ya, karena dia halal untuk dinikahi. Mahram ibu dari kalangan suami itu adalah Orang tua. suami ibu dan mertua. Adapun selain itu bukan. Ustadz, kalau misalkan ipar saya perempuan, ya nggak usah ditanya kalau itu. Jadi mertua laki-laki ke atas, ya, mertua dan suami ibu. Paham ya? Ke atas berarti kakeknya ya. Memang selain ke atas kakek itu siapa lagi, Bu? Enggak ada kan? Ya, paham ya? Makanya ipar, terus apalagi paman dari suami itu bukan mahram. Ya. Kecuali paman dari ibu, dari keluarga ibu, dari ayah, orang tua ibu. Itu baru baik itu paman dari bapak, paman dari ibu. Kalau paman dari bapak namanya amun, namanya, Bu. Dari bapak amun, kalau paman dari ibu namanya khol. Ibu pernah dengar istilah akhwal? Nggak pernah? Ibu ketinggalan zaman. Kan orang Arab di Indonesia itu bilang kalau orang Indonesia itu akhwal namanya. Paham? Nggak paham juga? Wah, susah kalau ngomongnya nih, nggak nyambung nanti. Baik. Kemudian berikutnya. Poin berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Ya, sampai 5 saja. Ya. Annal khalwata bi qaribi zawji taqa'u bi manzilatil mauti 'alal mar'ah. Berdua-duaan dengan kerabatnya suami itu mendatangkan kebinasaan bagi wanita. Betul tidak? Karena bisa jadi itu sebab terjadinya perselingkuhan. Ya itu tadi, Bu, karena manusia atau tetangga itu mengira, oh tidak terjadi apa-apa karena itu iparnya. Tidak mungkinlah dia itu melakukan hal-hal yang aneh dengan iparnya dewe, kan gitu kan? Kan banyak yang seperti itu. Ya. Orang itu akan husnudon karena iparnya yang datang. Coba kalau bukan iparnya, sudah dilaporin RT itu. Tapi karena yang datang iparnya, makanya orang itu, oh iparnya tidak apa-apa kok. Kan tidak boleh seperti ini. Justru syaitan itu akan lebih mudah untuk menjerumuskan kita. Sekarang nih, ternyata ipar sering datang ke rumah, sering curhat segala macam. Ibu curhat sama mereka. Akhirnya apa terjadi? Chemistry. Apa itu chemistry? Ada kecocokan, betul tidak? Ingat, syaitan itu, Bunda. Saya sering ingatin ini, tolong diingat. Syaitan itu menggoda manusia itu tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Tidak.
Dari sejak Nabi Adam sampai sekarang, Bu, goda anak Adam. Pengalamannya sudah berapa dong? Bukan beribu-ribu tahun, berabad-abad. Lah ibu umurnya berapa coba? Kita umurnya berapa coba? Mereka tuh sudah punya berbagai macam cara, dan itu sudah dideklarasikan oleh iblis kepada Allah Ta'ala. La'agwiyannahum ajma'in, aku akan simpangkan mereka dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, kecuali dari atas. Kenapa tidak bisa dari atas? Karena kita berhubungan dengan Allah lewat atas. Tidak bisa dia menggoda kita dari atas, tapi dari kiri, kanan, depan, belakang, dari bawah. Akan digoda kita dari segala sisi supaya kita ini terjerumus ke dalam kemaksiatan, kecuali dari atas. Maka di sini pentingnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ingat, syaitan itu pengalamannya banyak. Ya. Hibrohnya. Ya, hibroh, bukan ibroh, beda ya. Hibroh itu pengalaman, kalau ibroh itu pelajaran. Ya. Hibroh dalam bahasa Arab. Pengalamannya itu sudah banyak, Bu. Ya, maka jangan main-main. Terkadang kita kalau lihat orang, misalkan ini, kita nih lagi ikut lomba, ada lomba masak. Kita lihat, oh dia pengalamannya 20 tahun, keder kita orang kadang-kadang. 20 tahun Rek pengalamannya. Kita ini baru belajar masak, kan gitu. Ya sekarang gimana kalau syaitan yang pengalamannya bukan 20 tahun lagi, beribu-ribu, berabad-abad tahun di dalam menggoda manusia. Makanya harus lebih apa? Lebih kita takut. Nah, caranya gimana? Semakin pererat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang terakhir, ya, futuratu ma'tadahun nasu minat tasahuli fi duhuli akhi zawj ala zawjati akhihi wal khalwati biha. Kebanyakan manusia itu terlalu meremehkan, terutama suami ini ataupun istri bisa terlalu meremehkan dan menggampangkan ya kerabat dari suami untuk datang ke rumahnya, bertemu dengan istri ataupun bertemu dengan wanita. Nah, ini terlalu diremehkan. Kadang-kadang suami yang memberikan jalan, di telepon istrinya, itu ada paman mau datang ke rumah ya, katanya gitu. Tidak boleh, seperti suami juga harus tegas dong. Suami harus tegas. Kalau suaminya pun demikian, ya gimana terus rakyatnya? Suami terus tegas, gak ada dia di rumah, jangan izinkan siapapun kecuali mertua. Titik. Kalaupun ipar harus datang dengan mahramnya, entah itu dengan ibunya atau dengan istrinya. Dan jangan menerima dia ya melebihi daripada suruh duduk di ruang tamu. Tidak masalah. Ya. Harus punya privasi kita orang ini, Bu. Meskipun kepada karib kerabat sendiri. Ini harus dipahami. Islam seorang mukmin itu benar-benar diatur dalam segala kehidupannya, biar dia itu benar-benar ya bisa menata dirinya. Baik, ini mungkin beberapa poin yang bisa diambil dari hadis yang ke-9, bahwasanya tingginya kedudukan seorang wanita muslimah. Bahkan kedudukan wanita muslimah ini lebih tinggi daripada Ratu Elizabeth. Saya kalau sebut Elizabeth itu sering ingat produk Elizabeth itu loh. Tas itu, ibu-ibu. Soalnya saya sering lewat itu tokonya itu. Jadi Jalan Sulawesi. Jalan Gubeng itu, Bu, yang hancur itu. Taib, sampai di sini silakan ibu-ibu kalau ingin bertanya kami persilakan. Ustaz, kalau sekarang ta'aruf gitu ya, saling tukar foto itu boleh nggak? Nggak boleh. Nanti laki-lakinya murojaah malam hari.
ya Ustaz, bukannya tukeran data Ustaz. Jangan diletakkan di dalam CV bagi wanita. Kalau mau suruh datang ke rumah. Paham Bu? Iya. Ini bayangannya Ustaz, kalau misalnya lihat ikhwannya aja gimana Bu? Ah? Ikhwannya, foto ikhwannya aja misalkan untuk dilihat orang tuanya, perempuannya gitu loh. Hukum asal itu laki-laki, perempuan melihat laki-laki nggak apa-apa Bu. Oh, nggak apa-apa. Ya, sementara laki-laki nggak boleh melihat. Perempuan. Paham? Iya. Makanya disuruh ke rumah. Kalau sudah oke, kasih persyaratan secara umum. Kalau sudah oke dengan persyaratan itu, barulah dilihat nanti. Kalau memang cocok dari sisi penampilan, ya sudah lanjut. Kalau enggak, maka silakan mundur. Siapa yang ngeyel itu? Nggak misalnya. Nggak boleh. Kalau bertukar nanti takutnya murojaah di malam hari. Yang laki-lakinya ya Ustaz. Iya, takutnya murojaah. Nanti dilihat, disimpan fotonya nanti, dibayangkan, akhirnya terjatuh ke dalam perzinahan pikiran. Betul tidak? Iya. Tidak boleh. Ustaz, boleh kurang dikit gak hukumnya? Tetap. Saya naikin lagi levelnya. Tidak boleh, tidak boleh banget. Tidak boleh. Ada lagi, silakan. Silakan Bu bertanya. Nanti kalau setelah tutup kajian biasanya banyak pertanyaan. Misalkan di luar tema bisa ya Ustaz? Hah? Di luar tema mungkin ada yang tanya. Monggo silakan. Ustaz, kalau sama bapak mertua kita tetap harus pakai hijab ya Ustaz? Enggak. Enggak dong. Enggak. Bapak mertua kan mahram ibu. Tapi berpenampilan, kalau bisa berpenampilan itu ya rapi. Nggak apa-apa kalau mau buka jilbab, nggak ada masalah. Cuma rapi gitu. Jangan nanti depan mertua tuh pakaiannya ya you can see gitu kan. Ustaz, Ya, kalau suaminya udah meninggal itu mertuanya masih mahram apa enggak? nggak ada istilah mantan mertua Bu. Meskipun kalau istrinya udah nikah lagi masih Nggak masalah. Dilihat ya, saya kasih gambaran ya. Seorang menikah, ternyata belum disempat dikumpuli oleh suaminya. Suaminya meninggal, maka mertuanya tetap selamat. Itu namanya mahram mu'abbad istilahnya. Mahram selamanya. Karena mahram itu dibagi dua. Mahram yang sifatnya selamanya, mahram yang terikat dengan waktu. Mana mahram terikat dengan waktu? Contoh suami. Suami kalau tidak jadi suami kita lagi, maka bukan Paham Bu? Silakan. Ada lagi? Cukup? Cukup ya.
Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatian ibu-ibu semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.